nama saya Oktaliani Disa Putri. Di sini saya akan mempresentasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Saya mengambil jurnal dengan judul Konsep Robot Penjaga Toko dikombinasikan dengan pengendalian virtual reality atau VR pada jarak jauh. Artificial intelligence, pengertiannya adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan. Sama seperti manusia, AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Lalu selanjutnya, salah satu kecanggihan teknologi artificial intelligence yaitu robot. Perkembangan robot sudah sangat canggih yang sudah menyerupai manusia. Lalu ada kelebihan dan kekurangan AI. Kelebihan AI itu yang pertama, baik dalam pekerjaan yang berorientasi pada detail, mengurangi waktu untuk tugas-tugas berat data, lalu memberikan hasil yang konsisten dan ujian virtual bertenaga AI selalu tersedia. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama itu mahal, membutuhkan keahlian teknis yang mendalam, lalu terbatasnya pasokan pekerja yang memenuhi syarat untuk membuat alat AI. Hanya tahu apa yang telah ditampilkan dan kurangnya kemampuan untuk menggeneralisasi dari satu tugas ke tugas lainnya. Lalu selanjutnya kita bahas tentang virtual reality atau singkatannya itu VR ya. Virtual reality merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Lalu kita bahas tentang sejarah virtual reality. Pada awalnya, teknologi ini seperti peta bioskop Aspen yang diciptakan oleh MIT pada tahun 1977. Programnya adalah suatu simulasi kasar tentang kota Aspen di Colorado, di mana para pemakai bisa mengembara dalam salah satu dari 3 gaya, yaitu musim panas, musim dingin, dan poligon. Dua hal pertama tersebut telah didasarkan pada foto, karena para peneliti benar-benar memotret tiap pergerakan yang mungkin melalui pandangan jalan kota besar pada kedua musim tersebut. Dan yang ketiga adalah suatu model dasar 3 dimensi kota besar. Pada tahun 1980, kemudian berganti nama dengan virtual reality yang dipopulerkan oleh Jaron Lanier, salah satu pelopor modern dari bidang tersebut. Lanier yang telah mendirikan perusahaan VPL Research pada tahun 1985, sebenarnya VR sudah dikembangkan cukup lama, tepatnya mulai dari tahun 1800-an. Berikut ditampilkan sejarah VR dari awal hingga saat ini. Pertama, tahun 1800 mulai muncul ide untuk membuat sebuah alternatif realitas seiring dengan mulai munculnya praktek fotografi.
Kedua, tahun 1838. Pada proses pengembangannya, ditemukan stereoskop pertama yang menggunakan dua cermin kembar untuk memproyeksikan sebuah gambar. Lalu ketiga, tahun 1839. Stereoskop tersebut dikembangkan menjadi viewmaster dan kemudian dipatenkan 1 abad kemudian pada tahun 1939. Keempat, tahun 1956. Selanjutnya, Morton Heilig membuat simulasi sensorama yang dapat membuat penggunanya merasa suasana lingkungan perkotaan bagaikan dengan menaiki sepeda motor. Sudah dilengkapi dengan multisensor stimulasi sehingga penggunanya mampu melihat jalan, mendengar mesin motor berbunyi, merasakan getaran motor, dan mencium bau mesin motor di sebuah dunia yang didesain teknologi. Keempat, tahun 1960. Morton Heilig kemudian mematenkan peralatan yang dinamakan dengan telesfer mast. Banyak investor yang kemudian tertarik bekerja sama. Kelima, tahun 1980. Istilah virtual reality mulai diperkenalkan Jaron Lanier, termasuk Google dan sarung tangan yang dibutuhkan seseorang untuk merasakan pengalaman VR. Setelah dikembangkan dari tahun ke tahun, kini VR bisa dinikmati secara luas dengan harga yang ekonomis, menggunakan peralatan berkualitas tinggi yang mudah diakses. Virtual reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia sehingga seseolah merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Bisa dibilang, virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekeliling manusia, kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dalam virtual yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. Lalu, selanjutnya hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah hal-hal yang dibutuhkan pada penelitian. Itu yang pertama, robot. Robot adalah alat yang digunakan oleh orang yang digerakkan dari jauh. Pada penelitian ini, robot digunakan untuk menjaga dan mengawasi toko. Dengan robot akan mempermudah manusia dalam hal pengawasan. Yang kedua, kita penghubung. Robot dan manusia dihubungkan dengan media internet. Dengan kemudahan media internet yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, maka media internet adalah media yang sangat cocok untuk media robot dan manusia. Yang ketiga itu virtual reality. Adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan robot dari jarak jauh. Dengan media virtual reality, maka penjaga toko tidak perlu datang ke toko dan bisa mengawasi toko dari jarak jauh. Lalu selanjutnya ini ada flowchart pembelian. Flowchart di samping menggambarkan bagaimana pembeli datang dan membeli barang di sebuah toko yang menggunakan robot yang dikendalikan oleh virtual reality. Pertama, pengunjung pembeli masuk ke dalam toko, lalu memilih barang yang dibutuhkan, lalu diperiksa. Jika cocok bisa langsung dibayar, tetapi jika barangnya tidak cocok bisa langsung keluar toko lagi. Jika cocok, dia akan melakukan proses pembayaran lalu keluar toko dan flowchartnya selesai. Lalu selanjutnya ada flowchart penjaga toko. Flowchart di samping adalah bagaimana seseorang pengguna virtual reality atau pengguna robot jarak jauh. Pertama, pengguna memasang virtual reality dan menghidupkan robotnya dari jarak jauh, selalu menghubungkan antara robot yang ada di toko dengan virtual reality yang ada di rumah. Robot dari jauh, lalu pengguna virtual reality menghubungkan antara robot dengan virtual reality yang dilakukan dari rumah. Jadi, robot dan pengguna virtual reality akan terhubung melalui media internet dan akan menjaga tokonya dari jauh. Setelah selesai sampai tutup toko, maka pengguna virtual reality akan mencopot virtual reality
artinya mematikan robotnya dan flowchartnya selesai. Oke, baik, kesimpulan dari jurnal yang saya ambil itu yang pertama, pengguna robot di sebuah toko yang dijalankan dari jarak jauh sangatlah efektif karena manusia tidak perlu datang ke toko dan hanya menjalankan robot dari rumah. Dengan penggunaan teknologi ini banyak menghemat pengeluaran. Jadi hasil konsep penerapan robot pada sebuah toko bisa maksimal. Meski manusia bisa malas, tetapi dengan menggunakan teknologi VR, manusia juga ikut menggerakkan robot dari jarak jauh. Virtual reality akan sangat membantu karena dengan melihat kondisi yang sebenarnya akan sangat mengurangi kesalahan robot. Robot hanya mengikuti gerakan dari tubuh manusia. Jadi, kesalahan dari manusia lebih banyak persentasenya. Robot hanya menjalankan perintah dari manusia. Oke, baik. Hanya segini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Thank you for watching. Dadah.